Terus udah bawa majikan sendiri. Terus aku pulang Indo, katanya itu potong gaji. Apa benar Pak peraturan sekarang? Oke ya, masuk rekaman ini ya. Jadi Iya. masuk YouTube. Jadi sampean bawa majikan sendiri. Iya, Terus bawa sampean majikan sendiri. sebentar. Terus aku notis. Terus aku bawa majikan sendiri sebelum pulang Indo, tanda tangan kontrak dulu mah, bawa visa dulu mah Pak. Terus kata agent, katanya potong gaji kalau nggak 6 bulan 3 bulan, tergantung dari majikan baruku itu tadi, gitu Pak. Terus yang mau sampean tanyakan apa ini? Apakah benar kalau kita notis dan membawa majikan sendiri itu potong gaji lagi, gitu? Oke. Saya sekarang ganti yang jelasin ya. Iya, oke. Jadi peraturan itu tidak ada, Mbak. Iya. Tapi yang harus saya sampaikan kepada sampean adalah ketika sampean pulang, ya kan. Nah, sampean visanya sudah turun atau baru pulang, atau sampean pulang dulu nunggu visa di rumah? Itu pertanyaannya. Pastinya kan kalau notis pulang dulu kan? Iya, visa nunggu di rumah. Nah, Visa nunggu di rumah. Kalau visa nunggu di rumah, gimana Pak? Nah, kalau visanya sampean tunggu di rumah, artinya mereka ngecas untuk biaya proses sampean yang dari Indonesia. Oh, jadi intinya aku harus masuk PT lagi atau gimana? Iya, jadi gini. Proses hari ini, Mbak, itu sebelum sampean berangkat, itu harus ada verifikasi ID online, ada verifikasi ID online, ID rekom. Nah, itu kan pastinya kalau sampean dari Hong Kong terus bawa sendiri majikan kan otomatis tetap harus melewati proses itu. Nah, proses itu agent bayar ke PT. Nah, kalau agent bayar ke PT, agentnya kan pastinya nggak mau dia yang ngeluarin duit, yang disuruh ngeluarin duit sampean. Yang pertama sampean, yang kedua kan duit juga dari majikan. Jadi agent ini menang. Tinggal nanti sebentar, saya tak ngomong dulu Mbak, belum selesai. Makanya kalau saya belum selesai, sampean pasti nanya terus. Makanya kalau proses sudah balik ke Indonesia, otomatis harus pakai PT itu lagi, harus pakai PT lagi. Nah, PT lagi ini agent Hong Kong harus bayar ke PT. Lah pembayarannya berapa? Itu kita yang nggak ngerti kesepakatan antara agent itu dengan PT tersebut. Nah, otomatis namanya PT kan pasti minta dong, bener nggak kan? Dia bisnis, dia minta duit. Iya, betul. Nah, kalau sampean mau penjelasan lebih komplit bisa datang ke sini. Nah, sekarang pertanyaan sampean apa? Ya, itu tadi. Tadi saya telepon agent, katanya kalau kamu notis pulang Indo dan nunggu visa harus potongan gaji lagi. Itu pun kamu bisa musyawarah sama majikan, kamu mau bayar semua atau kamu mau ngasih sedikit 6.000 atau 5.000 atau 3.000, itu tergantung dari majikan gitu. Nah, itu artinya kan agent itu tidak mau diutek-utek duitnya yang dari majikan. Jadi sampean disuruh diskusi sendiri. Oh iya Pak Sandro, sebenarnya saya nggak mau notis, tapi kan kecelakaan kerja. Jatuh dari tempat tidur hingga masuk rumah sakit kemarin. Tapi sekarang saya udah pulang dari rumah sakit gitu. Nggak ada masalah Mbak, makanya yang ingin saya jelaskan di situ. Nah, peraturan itu tidak tertera. Karena sampean masuknya dari agent, sampean menganggap bahwa peraturan di Hong Kong itu kan biaya agent hanya 10% dari gaji kan. Nah, makanya itu kalau 10% dari gaji otomatis agent kan enggak mau. Jadinya sampean disuruh bayar PT-nya. Ada yang ibaratnya potongan sampean nanti yang ngomong PT-nya sendiri ada. Tapi saya rasa karena masuknya lewat agent, ya agent itulah akan yang ngasih duit ke PT tadi. Lah PT
menerima berapa itu kan agent sampean yang tahu. Iya. Oh iya iya. Oh gitu ya Pak Chandra. Kalau sampean mau, nah ini katanya bojoku. Kan sampean mbok majikan Iya. sendiri. Ya, kita yang proses. Boleh. Oh. Iya, kalau sama Mas Chandra kalau mau proses itu potongan gaji berapa? Berapa bulan dan per bulannya berapa? Ya sama. Sebenarnya apa? Total 6.000 bayar ke PT. 6.000-nya itu bayar ke PT. Oh, gitu. Sampean bayar ke PT jadinya, bukan bayar ke agent. Makanya itu yang disampaikan juga agent tadi kan. Ya tuh Iya. semuanya sama rata-rata segitu permintaan PT kepada sampean. Ya karena itu tadi loh, makanya sistem kayak gini tuh karena apa sih? Karena dulu kan banyak anak yang visanya masih hidup terus pulang, habis itu balik lagi pakai visa baru. Nah Indonesia ndak mau kayak gitu. Makanya akhirnya sampai ada uji rekom, ada ID online. Itu tujuannya itu. Kalau nggak kayak gitu sampai dicegah di bandara. Prosesmu lewat siapa, kamu pakai apa. Lah itu kalau tidak ada rekomendasi PT, kitanya dipersulit berangkat, Mbak. Itu iya, peraturan hari-hari ini. Iya. Boleh kalau gitu. Makasih. Siap, udah jelas ya? Udah jelas. Makasih Siap. banyak ya waktunya. Oke. Yuk. Makasih, Mas Tian. Yuk, selamat. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, jadi break interminate kemudian pulang, terus proses dari Hong Kong, kok agent minta duit, ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 6.000. Itu sebenarnya duit itu bukan buat agent dapat dari majikan, duit itu dibuat bayar ke PT. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi dianggap sampean proses lagi ke Hong Kong kalau fail atau gagal. Nah saya nggak ngerti, sekali lagi kebijakan negara kita dengan yang terbaru itu ID online dan semuanya mengharuskan teman-teman itu harus mengeluarkan uang untuk diberikan ke PT. Kita tidak bisa keluar dari itu, ya kan? Karena setiap keberangkatan teman-teman semuanya itu negara wajib tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi kadang-kadang saya pun berpikir bagaimana kalau kita balik tanpa harus proses-proses itu semuanya, diproses di Hong Kong aja. Yang penting nanti visanya turun, kita tinggal ke Hong Kong dengan cara-cara yang istimewa ya, misalnya jadi turis atau apa. Dan sebenarnya ada beberapa cara gitu loh. Tinggal kitanya tatak nggak ketika nanti di bandara ditanyain. Yang menjadi masalah kan ketika teman-teman itu ditanyain secara serius di bandara, ya kan? Kamu mana? Kamu PT-nya mana? Kamu prosesnya mana? Surat dari PT-mu mana? Bla 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 bla. Nah kalau mau aman bayar. Kalau mau sampean ngerti dalane supaya nggak bayar, nah itu perlu dipelajari dengan baik dan benar. Nggak semua orang berani seperti itu ya teman-teman semuanya. Sebenarnya juga tetap bisa pakai cara seperti itu, proses di Hong Kong aja. Tapi sekali lagi mereka ngunci ketika proses di Hong Kong, ya kan, sampean nggak balik Indonesia. Nah ketika sampean balik Indonesia ini loh, keluar dari Indonesianya itu loh yang susah gitu loh. Makanya kadang-kadang teman-teman prosesnya, agent-agent itu menyiasati proses itu biar potongannya dan biayanya tidak terlalu membengkak. Itu biasanya disuruh ke Makau. Seperti itu teman-teman. Jadi biar nanti Hong Kong sendiri yang proses gitu. Ya kan, terminate dan break, entah bagaimana caranya. Intinya imigrasi Hong Kong itu masih memberikan, yang penting dia keluar dari Hong Kong dulu. Nah tapi yang Indonesianya ini loh yang tidak mau, ya kan. Jadi setiap maju ke KJRI, ya, sekali lagi saya ngomong, proses intermediate break itu
Tetap harus ada proses karena dari imigrasi akan memberikan visa ketika sudah ada surat landasan dari KJRI lah. Ketika memasukkan ke KJRI ini loh, KJRI inilah yang meminta harus ada COP-nya PT yang bersangkutan. Nah, COP PT inilah yang harus dibayar oleh setiap agensi Hongkong. Makanya KJRI itu punya daftar list PT-PT yang ada di Indonesia, dan kemudian punya juga daftar list agent-agent yang ada di Hongkong. Dan inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada teman-teman. Ya, sekali lagi, agent ataupun PT Indonesia yang layak itu tidak pernah dipublikasikan oleh KJRI. Tidak dijelaskan kepada teman-teman semuanya harus ke PT yang mana, seperti apa. Sehingga banyak teman-teman yang proses asal ketemu sponsor masuk ke PT-nya ini itu, terus akhirnya overcharging lah semuanya. PT-PT yang jadi kayak gitu. Jadi fungsi koordinasinya ini di sini. Teman-teman tidak banyak tahu PT-PT mana, ya kan, yang direkomendasi oleh KJRI, yang benar-benar punya catatan. Harusnya, ya kan. Ya wis, begitulah sistem. Makanya kita harus tetap semangat dan tetap belajar. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.